Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak dosen mata kuliah Statistika Bapak Amiruddin MSI, juga yang kami banggakan kelas 3 MDA. Dalam kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 akan membahas tabel distribusi frekuensi grafik. Sebelumnya saya akan memperkenalkan siapa saja nanti yang akan menjadi pemateri dalam kesempatan kali ini. Itu ada Ahmad Haris Azhari, ada Dina Hanifah, ada Cahyono Salsabila Firdausi, ada Lili Suryani, dan Eva Nurmala. Untuk teman-teman, tolong untuk memperhatikan dan simak penjelasan yang akan kami sampaikan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya Ahmad Haris Azhari, perwakilan dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang sedikit tentang statistik. Dalam melaksanakan tugasnya, perlu kita ketahui seorang pendidik akan senantiasa terlibat dalam masalah penilaian atau evaluasi. Hasil penilaian ini biasanya dinyatakan dalam berbagai macam cara, namun yang paling umum digunakan adalah dengan menyatakan dalam bentuk angka atau bilangan. Karena penilaian hasil pendidikan yang paling umum itu menggunakan kata kuantitatif, maka tidak diragukan lagi statistik memiliki fungsi yang sangat penting. Bisa dibilang statistik itu memiliki peranan yang sangat penting. Dengan cara penyajiannya itu data statistik pun ada banyak bermacam-macam, baik melalui tabel ataupun grafik, sehingga muncul istilah distribusi frekuensi. Perlu ketahui, banyaknya kalangan yang belum memahami dengan benar apa itu distribusi frekuensi. Maka dari itu kita bahas di materi kita ini. Rumusan masalahnya itu terdiri dari apa yang dimaksud dengan variabel frekuensi dan distribusi frekuensi. Kedua yaitu ada bermacam-macam tabel distribusi frekuensi yang perlu kita ketahui, dan cara membuat tabel distribusi frekuensi. Cara membuat tabel distribusi frekuensi grafik poligon dengan sama membuat distribusi frekuensi dan grafik hidrogen. Tujuan dari mempelajari ini yaitu memahami pengertian variabel, frekuensi, dan distribusi frekuensi, mengetahui macam-macam tabel distribusi frekuensi, mengetahui cara membuat tabel distribusi frekuensi, dapat membuat tabel distribusi frekuensi dalam bentuk grafik poligon, dan dapat membuat tabel distribusi frekuensi dalam bentuk grafik hidrogen. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Baik, saya Lili Suryani akan menjelaskan tentang distribusi frekuensi absolut. Distribusi frekuensi absolut yaitu suatu jumlah bilangan yang menyatakan jumlah banyaknya data pada suatu kelompok tertentu, disusun berdasarkan data apa adanya, sehingga tidak menyulitkan para peneliti dalam membuat distribusi ini. Di sini ada berupa contoh membuat daftar distribusi frekuensi kelompok. Nah, di sini ada data nilai ujian mata pelajaran Bahasa Indonesia dari 90 siswa kelas 11. Cara penyelesaiannya, langkah pertama, data terbesar adalah 98 dan data terkecil adalah 33, sehingga jangkauan data J sama dengan X maksimal dikurang X minimum sama dengan 98 dikurang 33 sama dengan 65. Langkah kedua, banyaknya kelas interval adalah K sama dengan 1 tambah 3,3 log
90 sama dengan 1 tambah 3,3 dalam kurung 19542 sama dengan 7449. Untuk kasus ini diambil kelas interval 7. Langkah 3, menentukan panjang kelas interval. P sama dengan J per K sama dengan 65/7 sama dengan 9,29 atau bisa diambil 9 atau 10. Untuk contoh ini diambil P sama dengan 10. Langkah 4, menentukan batas kelas interval. Batas kelas ke-1 bisa diambil 33, tetapi agar kelas interval kelihatan bagus, diambil batas bawah 31, sehingga didapat batas atasnya 31 tambah 9 sama dengan 40. Langkah kelima, untuk kasus ini, langkah 5 tidak diperlukan, tetapi langkah ini akan sangat diperlukan pada kasus yang akan dibahas selanjutnya. Langkah ke-6, frekuensi setiap kelas interval dapat dicari dengan menentukan torusnya lebih dahulu. Nah, langkah ke-7, menentukan titik tengah interval. Setelah melakukan langkah ke-7 ini, maka akan ada daftar distribusi frekuensi kelompok dari data di atas, tanpa seperti tabel berikut ini. Dari tabel tersebut, tampak siswa paling banyak memperoleh nilai antara 71 sampai 80. Pada data ini dinyatakan nilai dari 31 sampai 40, frekuensinya 4. Jadi, nilai 4 ini dinamakan sebagai frekuensi absolut. Jika 4 tersebut dinyatakan dalam persen, dinamakan tabel frekuensi relatif. Dan untuk mencari frekuensi relatif, membagi frekuensi data dengan banyak data. Distribusi frekuensi relatif. Distribusi frekuensi relatif adalah distribusi frekuensi yang nilai frekuensinya tidak dinyatakan dalam bentuk angka mutlak. Akan tetapi, setiap kelasnya dinyatakan dalam bentuk persentase. Rumus dari distribusi frekuensi relatif adalah F relatif kelas I sama dengan frekuensi dibagi jumlah data dikali 100%, seperti yang terdapat dalam contoh sebagai berikut. Seperti yang terdapat dalam tabel 2.1 distribusi nilai statistik, kita memiliki kelas dari 1 sampai kelas 7. Di kelas 1 kita memiliki 6 frekuensi, di kelas 2 memiliki 8 frekuensi, di kelas 3 memiliki 11 frekuensi, di kelas 4 memiliki 14 frekuensi, di kelas 5 memiliki 12 frekuensi, di kelas 6 memiliki 8 frekuensi, di kelas 7 memiliki 6 frekuensi. Dari frekuensi 1 sampai 7 kita jumlahkan. Dari jumlah tersebut, kita akan mendapatkan jumlah data atau yang biasa kita sebut dengan N. Nah, setelah kita tahu N itu 65, maka kita distribusikan frekuensi relatifnya. Frekuensi relatif kelas 1 adalah 6/65 dikali 100% sama dengan 9,2. Di kelas 2 kita memiliki frekuensi sebanyak 8 dan jumlah data atau N-nya sebanyak 65. Maka 8 dibagi 65 dikali 100 sama dengan 12,3%. Di kelas 3 kita memiliki frekuensi 11 dan N65, maka 11/65 dikali 100%, maka 17%. Di kelas 4 kita memiliki frekuensi 14 dan jumlah data atau N-nya 65, maka 14 dibagi 65 dikali 100%, maka 22%. Di kelas 5 kita memiliki frekuensi sebanyak 12, maka 12 dibagi 65 dikali 100 sama dengan 18%. Nah, di kelas 6 itu nilainya sama dengan di kelas 2. Di kelas 7 nilai frekuensi juga sama dengan kelas 1. Jadi setelah kita dapat frekuensi relatif dari kelas 1 sampai kelas 7, kemudian kita akan membentuk tabel distribusi frekuensi relatifnya.
Distribusi frekuensi relatif kumulatif. Distribusi frekuensi relatif kumulatif adalah distribusi frekuensi yang mana nilai frekuensi kumulatif diubah menjadi nilai frekuensi relatif atau dalam bentuk persentase. Rumus distribusi frekuensi relatif kumulatif adalah F kumulatif persentase kelas ke I sama dengan frekuensi kumulatif dibagi jumlah data dikali 100%, seperti yang terdapat dalam contoh sebagai berikut. Tabel 2.3 distribusi frekuensi kumulatif kurang dan lebih dari. Cara mengerjakan distribusi frekuensi kumulatif kurang dan lebih dari ini kurang lebih sama dengan distribusi frekuensi relatif. Hanya saja kita memiliki dua kemungkinan. Yang pertama kurang dari, yang kedua lebih dari. Contohnya, di nomor 1 kita memiliki frekuensi kumulatifnya sebanyak 0 dan jumlah data atau N-nya sebanyak 65. Maka cara pengerjaannya adalah 0 dibagi 65 dikali 100% sama dengan 0%. Yang kedua, kita memiliki frekuensi kumulatif sebanyak 6 dan N-nya sebanyak 65. Maka 6 dibagi 65 dikali 100% sama dengan 9,2%. Yang ketiga, kita memiliki frekuensi kumulatif sebanyak 14 dan N sebanyak 65. Maka 14 per 65 dikali 100% sama dengan 22 dan sebanyak. Yang kedua, distribusi frekuensi relatif kumulatif lebih dari. Yang pertama, kita memiliki frekuensi kumulatifnya sebanyak 65 dan N-nya sebanyak 65. Maka 65 per 65 dikali 100% sama dengan 100%. Yang kedua, frekuensi yang kumulatif yang kita punya adalah 59. Maka 59 per 65 dikali 100% sama dengan 91%. Yang ketiga, kita memiliki frekuensi kumulatif sebanyak 51, maka 51 per 65 dikali 100% sama dengan 78%, dan seperti itu seterusnya. Setelah kita telah mencari distribusi frekuensi relatif kumulatif kurang dan lebih dari, kita akan membuat tabel seperti gambar yang ada di sini. Tabel distribusi frekuensi kurang dari dan lebih dari. Sebenarnya, kedua tabel ini memiliki kebersamaan, hanya saja ada sedikit perbedaan. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak data yang ada. Baik, setelah kita memperhatikan data tersebut, dapat kita simpulkan bahwa untuk membuat tepi bawah, yaitu dikurang 0,5, dan untuk tepi atas sendiri ditambah 0,5. Baik, di sini saya hanya akan menjelaskan tabel distribusi frekuensi kurang dari. Yang mana di sini untuk membuat tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari, kita hanya menggunakan tepi atas. Yang pertama, nomor 1, kelas pertama, tepi atasnya adalah 45,5, sehingga frekuensi kumulatif data kurang dari 45,5 adalah frekuensi kelas pertama, yaitu 3. Nomor 2, kelas kedua, tepi atasnya adalah 50,5, sehingga frekuensi kumulatif data kurang dari 50,5 adalah frekuensi kelas pertama ditambah frekuensi kelas kedua, yaitu 6 tambah 3 sama dengan 9. Adapun nomor 3, kelas ketiga, tepi atasnya adalah 55,5, sehingga frekuensi kumulatif data kurang dari 55,5 adalah frekuensi kelas pertama ditambah frekuensi kelas kedua ditambah frekuensi kelas ketiga, yaitu 3 tambah 6 tambah 10 sama dengan 19, begitu seterusnya sampai kelas ke-6. Baik, untuk tabel distribusi frekuensi lebih dari akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Saudara Cahyono. Nama saya Cahyono, kali ini saya akan menjelaskan mengenai tabel distribusi frekuensi lebih dari. Nah, saya ini merupakan kelanjutan dari apa yang dijelaskan oleh Saudari Firda. Tetapi ini juga merupakan materi yang sama ya teman-teman, hanya saja hitungannya saja yang berbeda. Nah, saya akan memberikan sebuah tabel yang tentunya akan kita buat bagaimana sih cara ngitung tabel distribusi frekuensi lebih dari. Nah, teman-teman coba perhatikan ya, yang saya letakkan tabel di sebelah kanan saya. Coba teman-teman perhatikan di bagian tepi bawah dan tepi atas. Kenapa kok berbeda ya antara tepi bawah dengan nilai 40,5 sedangkan tepi atas 45,5. Nah, kenapa sih muncul pertanyaan nih? Maka teman-teman harus fokus pada data nih.
41 sampai 45. Nah, untuk mendapatkan tepi bawah, kita menggunakan rumus dikurangi 0,5. Berarti 41 dikurang 0,5 menjadi 40,5. Sedangkan tepi atas ditambah 0,5 menjadi 45,5. Sekarang kita fokus kepada pembahasan tabel distribusi frekuensi lebih dari. Nah, teman-teman, oleh karena itu saya akan memberikan sebuah tabel perbandingan antara tabel distribusi frekuensi lebih dari dengan tabel distribusi kurang dari. Nah, teman-teman bisa lihat nih di sebelah kiri saya. Lalu, untuk mendapatkan sebuah tabel frekuensi lebih dari, kita harus menjumlah. Dengan cara apa? Kita fokus ke frekuensi, teman-teman ya. Dengan menjumlahkan 3 ditambah 6 ditambah 10 ditambah 12 tambah 5 tambah 4, maka akan jumlahnya 40. Itu apabila kita menghitung secara kumulatif lebih dari. Tetapi apabila kita menghitung kumulatif kurang dari, maka dengan cara apa? Angka 3-nya kita letakkan di awal di kelas pertama, sedangkan untuk mendapatkan kelas yang kedua tinggal ditambah frekuensinya 3 ditambah 6, maka menjadi 9. Untuk mendapatkan kelas ketiga, maka jadi 9 tambah 3 berapa? 12 tinggal ditambah 10, teman-teman. Maksudnya 9 ditambah 10 menjadi 19. Sedangkan apabila kumulatif lebih dari ini lebih mudah, teman-teman, karena apa? Tinggal dihilangkan saja angka 3-nya. Jadi menjadi 6 ditambah 10 ditambah 12 ditambah 5 ditambah 4. Nah, maka akan menjadi 37. Nah, sebenarnya ini merupakan sebuah kebalikan, teman-teman. Coba teman-teman perhatikan. Apabila frekuensi kumulatif lebih dari ini menggunakan tepi bawah, maka dari itu bagian kelas yang paling bawah itu memiliki nilai yang paling kecil. Sedangkan kelas yang pertama itu menjadi sebuah nilai yang paling tinggi, yaitu dengan nilai 40. Lalu, perbandingan kebalikannya dengan tabel distribusi kumulatif kurang dari, maka di kelas pertama itu mendapatkan nilai terkecil karena kurang dari menggunakan tabel tepi atas. Nah, maka dari itu kelas yang paling akhir menjadi mendapatkan nilai yang paling besar, yaitu 40. Nah, mudah-mudahan teman-teman bisa paham ya. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan lagi nih oleh kawan-kawan saya selanjutnya. Terima kasih. 1. Histogram poligon frekuensi. A. Pengertian histogram. Histogram adalah modifikasi dari diagram batang bar diagram, di mana tampilan grafis dari tabulasi frekuensi yang digambarkan dengan grafis batang sebagai manifestasi data binning. Tiap tampilan data menunjukkan proporsi frekuensi pada masing-masing data kategori yang berdampingan dengan interval yang tidak tumpang tindih. Histogram adalah grafik balok yang memperlihatkan satu macam pengukuran dari suatu proses atau kejadian. Grafis ini sangat cocok untuk data yang dikelompokkan. Histogram merupakan diagram frekuensi bertetangga yang bentuknya seperti diagram batang yang harus berdekatan, harus berimpit. B. Kegunaan histogram. Kegunaan histogram adalah sebagai berikut. Yang pertama, diagram batang umumnya digunakan untuk menggambarkan perkembangan nilai suatu objek penelitian dalam kurun waktu tertentu. Diagram batang menunjukkan keterangan-keterangan dengan batang-batang tegak atau mendatar dan sama lebar dengan batang-batang terpisah. Yang kedua, mengetahui dengan mudah penyebaran data yang ada. Yang ketiga, mempermudah melihat dan menginterpretasikan data. Yang keempat, sebagai alat mengendali proses sehingga dapat mencegah timbulnya masalah. C. Ciri-ciri histogram. Ciri-ciri dari histogram antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, skala yang digunakan harus mulai dari 0. Yang kedua, diagram batang yang dibuat secara vertikal maupun horizontal. Yang ketiga, diagram harus dilengkapi dengan judul. Yang keempat, diagram batang disajikan dalam bentuk batangan. Histogram ini juga digunakan dalam menyajikan data yang tersusun dalam suatu distribusi frekuensi. Distribusi presentasi atau telah tersusun. Tepi-tepi kelas ini digunakan untuk menentukan titik tengah kelas yang dapat ditulis sebagai berikut. Titik tengah kelas sama dengan 1/2 buka kurung tepi atas plus tepi bawah kelas tutup kurung.
D. Hubungan histogram dan poligon frekuensi. Poligon frekuensi dalam histogram dibuat untuk menghubungkan titik-titik tengah setiap puncak persegi panjang dari histogram secara beraturan. Agar poligon tertutup, maka sebelum kelas paling bawah dan setelah kelas paling atas, masing-masing ditambah satu kelas. Apabila titik tengah sisi atas dari histogram dihubungkan satu sama lain oleh ruas-ruas garis, maka diperoleh poligon frekuensi. Berikut ini adalah langkah-langkah untuk membuat histogram dan poligon frekuensi dari tabel distribusi frekuensi sebagai berikut. Yang pertama itu, membuat sumbu datar dan sumbu tegak yang saling berpotongan. Yang kedua, menyajikan frekuensi pada tabel ke dalam bentuk diagram. Yang ketiga, membuat poligon frekuensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan hasil diskusi kami tentang GOIF. GOIF adalah grafik yang digambarkan berdasarkan data yang sudah disusun dalam bentuk distribusi, tabel distribusi frekuensi kumulatif. Untuk data yang disusun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari, grafiknya berupa ogive positif. Frekuensi kumulatif kurang dari untuk suatu kelas adalah jumlah frekuensi semua kelas sebelum kelas tersebut dengan frekuensi kelas itu. Sedangkan frekuensi kumulatif lebih dari suatu kelas adalah jumlah frekuensi semua kelas sesudah kelas tersebut dengan frekuensi kelas itu. Adapun cara membuat GOIF positif dan GOIF negatif. Yang pertama, cara OGIF positif. Langkah pertama untuk membuat GOIF positif adalah menentukan batas masing-masing kelas dan data frekuensi kumulatif kurang dari sesuai dengan data pada tabel kelompok yang diberikan sebelumnya. Batas atas kelas dengan cara menambahkan nilai tertinggi pada kelas tersebut 0,5. Misalnya, kelas pertama nilai tingginya 7,5, batas atas untuk kelas pertama adalah 75 tambah 0,5 sama dengan 75,5. Nilai frekuensi kumulatif kurang dari peroleh dengan cara menjumlahkan frekuensi tersebut. Setiap kelas semuanya adalah, misalnya dengan dicari nilai frekuensi kumulatif kurang dari untuk kelas rental 81 kurang 85, frekuensi VI kelas tersebut adalah 12 dan 12 sebelumnya memiliki nilai frekuensi 2 dan 4. Sehingga frekuensi kumulatif kurang dari untuk kelas 81 kurang 58 adalah 2 tambah 4 tambah 12. Selanjutnya, langkah-langkah yang digunakan untuk membuat OGIF negatif sama dengan cara membuat OGIF positif. Perbedaannya terletak pada data batas kelas dan frekuensi kumulatif yang digunakan pada OGIF positif menggunakan batas atas kelas dan frekuensi kumulatif kurang dari. Sedangkan pada OGIF negatif menggunakan batas bawah kelas dan frekuensi kumulatif lebih dari. Berikut adalah data bahwa atas bawah untuk setiap kelas frekuensi itu adalah
sama dengan cara menggambarkan OGIF positif sebelumnya, menyesuaikan data antara batas bawah masing-masing kelas dan frekuensi lebih dari. Demikian tadi ulasan materi tentang membuat OGIF positif dan negatif. Penyajian materi yang lengkap dengan langkah-langkah cara membuat OGIF positif dan cara membuat OGIF negatif. Terima kasih. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyimak. Semoga apa yang disampaikan tersampaikan, bermanfaat. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan dari kami. Kami dari kelompok 4 pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.